Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan Al Fakir. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan disaksikan oleh teman-teman yang solih dan solihah yang tentunya mengharapkan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi. Allahu Akbar. Oke teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini Al Fakir ingin menyampaikan informasi terkait persepak bolaan teman-teman. Dikarenakan kita akan kedatangan baru rencana ya, tapi belum. Dikarenakan di masyarakat ini sudah mulai terbagi dua, akan ada datangnya pemain timnas Zionis Israel yang akan berlaga di Indonesia ya, Timnas U23 di Indonesia yang akan digelar di Indonesia per tahun 2023 teman-teman. Namun tidak sedikit yang pro kontra ya, yang ada yang mendukung dan menolak gitu. Nah, gini teman-teman, dikarenakan kalau kita diam saja yaitu kita sama aja ya mendukung penjajahan, dikarenakan perspektif kita gitu bahwa tetap Zionis itu sebagai pelanggar HAM kemudian penjajah teman-teman. Nih di sini ada berita dari suara.com, sejumlah lembaga kemanusiaan tolak timnas Israel ke Indonesia pada Piala Dunia U20 2023. Minta pemerintah tegas teman-teman. Ini yang diberitakan oleh suara.com. Kita bacakan informasinya teman-teman. Sejumlah lembaga kemanusiaan yang fokus terhadap konflik di Palestina menolak keras kedatangan timnas Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 bakal digelar di Indonesia pada 2023 mendatang teman-teman. Oh, ternyata di sini U23 ya teman-teman yang akan berlaga, yang akan digelar di tempatnya di negara kita per tahun 2023. Namun yang jadi permasalahannya, kita sebagai mayoritas Islam gitu kan, ya kita paham gitu bahwa negara, perspektif saya gitu, bahwa negara Palestina itu ya penjajah. Zionis itu penjajah. Berapa jumlah umat muslim yang kehilangan nyawanya, kemudian sengsaranya, tersiksanya gitu kan. Dikarenakan apa? Ya saya mengakui bahwa Palestina itu bukan negara, tidak mempunyai negara awalnya kan. Gitu. Ya cuman dengan dukungan negara adik kuasa sehingga terus gitulah sampai saat ini terus gitu. Ketidakadilan, pelanggaran HAM itu dilakukan oleh negara Zionis kafir Yahudi teman-teman. Kita lanjutin informasinya. Mereka menentang karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang masih terjadi hingga saat ini. Waduh. Kemudian Mercy Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kedatangan timnas Israel ke negara kita, ke negara Indonesia. Maupun dalihnya apa gitu, mau timnas kayak mau apa gitu, mau alasannya apa, mau alasannya bisnis, mau alasannya olahraga, tetap negara harus tegas di sini dikarenakan apa? Ya menyakiti perasaan umat muslim di Indonesia yang mayoritas. Kalau semisal negara Zionis itu sampai berlaga di negara kita, itu kan. Yang jelas-jelas aja, yang non muslim juga banyak yang menolak, pemain-pemain bintang sepak bola juga banyak yang enggan gitu kan bermain di negara Israel. Ya kita mau dikemanakan gitu kan. Harga diri umat muslim, harga diri bangsa Indonesia, dan yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang 45, yaitu penjajah itu harus dihapuskan di muka bumi. Ya Israel itu salah satunya penjajah teman-teman, gitu kan. Ya makanya di sini banyak sekali berbagai pihak yang
menolak gitu, supaya minta pemerintah itu tegas menolak timnas U20 Israel. Hal ini tidak hanya karena daftar panjang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh hak asasi manusia gitu kan ya, oleh si Israel ya, terhadap bangsa Palestina yang bertentangan dengan hukum internasional gitu. Ya makanya teman-teman, kalau misalkan kita berdiam diri gitu, tidak ada respon, tidak ada tindakan gitu untuk menekan pemerintah supaya apa? Supaya tegas, tolak saja gitu. Tidak ada ruginya gitu. Daripada menyulut umat muslim yang di Indonesia ya sedang damai gitu. Jangan sampai adalah dikarenakan sebagian pihak ini mahal sepele untuk meningkatkan olahraga, kualitas olahraga, mungkin apalagi kita sebagai tuan rumahnya, ya masih banyak negara-negara yang lain gitu. Ya Israel tolak aja, nggak boleh datang ke sini gitu. Karena apa ya? Sudah tahu ya gitu bahwa Zionis itu penjajah gitu. Berapa orang kehilangan nyawanya di Palestina gitu. Sampai sekarang negaranya ini ya tidak damai, gitu. Resah gitu. Peperangan terus terjadi, peperangannya juga tidak seimbang loh gitu. Menggunakan ya rakyat sipil, alat sederhana, ya diteng-teng dengan alat-alat canggih yang dibantu oleh Amerika gitu kan, dan sekutu-sekutunya. Nah makanya menekankan lah ya ke pemerintah, dan kemudian saya mengajak kepada pemuda juga supaya jangan tinggal diam. Kita harus menjadi garda terdepan untuk apa? Membela khususnya harga diri agama gitu, bangsa kita gitu. Yang tidak ada kerjasamanya dengan Israel lah gitu. Sudah tahu Israel itu ya penjajah gitu, menzolimi umat muslim. Ya, kita harus respon, kita harus aktif menyuarakan gitu. Minimalnya mengeser gitu. Mengeser jadi sudah jadi pahala. Nanti dipinta hujahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya jawaban bahwa kita ini empati, kita memberikan respon gitu. Supaya apa? Supaya ya menolak lah. Jangan dikasih celah sedikit pun. Gitu, yang namanya penjajah apalagi datang ke sini gitu ya, yang mayoritasnya umat muslim gitu. Harga diri umat muslim terbanyak sedunia ini mau dikemanakan kalau misalkan Zionis datang ke Indonesia, berlaga di negeri kita. Masih banyak negara-negara lain gitu. Ya apalagi kita sebagai tuan rumah berhak lah ya. Ya tinggal bagaimana, sampai mana ketegasan pemerintah gitu. Sampai mana ketegasan pemerintah menyikapi, menerima atau tidaknya timnas U20 yang akan datang berlaga di Indonesia ya. Mudah-mudahan ditolak. Jangan sampai memunculkan respon dari umat muslim yang sedang yang sedang tentramnya di negeri ini gitu. Oke, teman-teman, tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa suarakan sebagai bukti pembelaan kita kepada sesama umat muslim kita. Oke, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.